Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Puji dan syukur tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di hari yang Kamis, Jumat, satu yang ketiga, yang keempat sekarang ya, puasa Ramadan di bulan suci Ramadan yang keempat ini, alhamdulillah sudah kita lewati dengan baik. Dan mudah-mudahan puasa kita, ruku kita, sujud kita, sedekah kita, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai dengan kepada kita semuanya yang alhamdulillah kita semuanya masih istiqomah untuk melaksanakan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang kuliah subuh atau jihad ya, kalau di sini disebutnya ngaji poe ahad. Saya sungguh sangat luar biasa ini Pak, di Al-Arab ini bapak-bapak dan ibu-ibunya sangat antusias untuk jihad ini. Subhanallah, saya sampai terharu melihat bapak-bapak semuanya yang dengan ikhlas mengikhlaskan diri untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Araf ini. Dan ini bukan kebetulan Pak, ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah sesuatu yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berjalannya bapak-bapak dari rumah ke masjid ini sudah diniatan mau sholat berjamaah, kemudian juga dilanjutkan dengan talabul ilmi. Ini bukan kebetulan, tapi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka dari itu berbahagialah Pak, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang hadir di sini, berbahagialah bisa berkumpul, bisa bertolakul ilmi di rumah Allah ini. Dan ini di bulan suci Ramadan sungguh luar biasa, pahalanya akan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema saya untuk pagi hari ini selama 45 menit ke depan, kita akan membahas tentang kunci kebahagiaan di dalam keluarga, di mana kunci ini Pak merupakan pembuka. Jadi kalau bapak dan ibu bisa membuka kunci itu, maka yakinlah kebahagiaan pasti akan didapat. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Ad-Dailami disebutkan bahwa jika Allah menghendaki keluarganya yang sakinah, yang baik, yang bahagia, maka Allah memberikan 5 perkara. Apa saja itu? Yang pertama adalah dia taat dalam beragama atau mempunyai kecenderungan dalam beragama. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, lemah lembut. Yang keempat, sederhana.
Yang kelima, introspeksi dan bertobat setelah berbuat kesalahan. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci keberkahan, kunci untuk bisa membina di rumah tangga itu, di keluarga itu menjadi bahagia adalah ia taat beragama. Rek bapak, rek ibu, rek budak, rek sahawai, lamun di hiji keluarga sudah taat beragama, yakin kebahagiaan itu pasti akan datang. Segala sesuatunya itu disandarkan hanya kepada agama. Cara hidupnya, cara bertetangganya, bahkan cara tidurnya, cara makannya, semuanya dilandaskan hanya berdasarkan agama. Insya Allah Pak, kalau sesuatu sudah dilandaskan dengan agama, moal aya piring hiber, moal aya cekcok, moal aya pasea. Makanya kenapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah satu kali pun dia cekcok dalam rumah tangganya. Tidak pernah satu kali pun ada piring terbang. Tidak pernah satu kali pun ada perang mulut dengan istrinya. Tidak pernah. Karena segala sesuatunya dilandaskan kepada agama. Dalam semua sendi-sendi kehidupan. Itu yang pertama. Lalu faktor yang kedua, kunci kebahagiaan atau kebaikan dalam keluarga adalah saling menghormati. Dalam hadis Abu Syakir dijelaskan bahwa sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik terhadap keluargaku, kata baginda Rasul. Jadi Pak, kunci yang kedua, ketika ingin rumah tangga ataupun ingin keluarganya itu bahagia, berkah, kudu sanggup, kudu bisa saling menghormati. Suami menghormati istri, istri menghormati suami, suami menghormati anak, anak menghormati bapak. Saling menghormati. Jadi ketika sudah saling menghormati bapak, moal aya naon bahasa Sunda nantinya calutak. Naon calutak teh? Teu sopan. Karena segala sesuatunya dilandasi dengan saling menghormati. Bapak memberikan gaji kepada istri, mah, nih saya sekarang sudah naik pangkat dan naik golongan, gaji bapak sekarang 75 juta, mangga mah, pasihkeun ka mamah sadayana 75 juta, kinten-kinten mamah kersa 75 juta. Ay bapak tuh bener bisa, mau cukup atuh Pak 75 juta mah kuna 100 juta. Tah eta berarti cing cirining pamajikan teu ngahormat ka salaki. Salaki mah geus adu belajar, naon adu belajar teh? Bekerja keras atuh. Suku dijieun hulu, hulu dijieun suku, berang dijieun peting, peting dijieun berang. Jangan naon, jangan menghidupi keluarganya, menghidupi istri dan anak-anaknya. Diberi gaji 75 juta, nolak, hayang 100 juta. Gusti. Kemudian suami juga harus menghormati istri. Contoh, bapak pada tuang, pas di meja makan sudah ada segala macam Pak. Ada sop, ada sambal, ada tahu, tempe, asin, wah komplit. Ai pas cobaan sambal, si ganamah meureun si ibu teh salah nyokot. Kuduna nyokot uyah yang dicokot kalah ka gula bodas. Da poek di dapurna direndos. Ai pas dicobaan ku bapak amis teh.
derwe bapak teh kalah ka nyarekan mama ieu teh sambel atau kolok, itu tidak menghargai. Rasul apa upami tersedep tenaon terseneng karena hiji katuangan tara dicela sugan kasih di Aisyah ahi mana ieu nyan sambal teh rada teuing tara. Rasul tidak seperti itu, tapi Rasul hanya ditinggalkan saja. Jadi Pak, lamun bapak disuguhan pun bojo teresep sesuai dengan selera bapak tong dicela tong dicerekan pamajikan antepkeun da engke ge ngarti sorangan. Nah si bapak tanya iya tempe teh teu dituang padahal tos diraos-raos, berarti Bu si bapak teresepeun tempe. Ibu kudu ngarti Bu, lamun misalna si bapak teh karesepna sayur asem nya tong disuguhan peuteuy. Ieu masih bapak karesepna sayur asam disuguhan peuteuy. Sok Bu nyayur asem. Sayur asem mah cocok banget jeung asin ya banyak. Jeung asin pedas. Bikin sayur asem, kahade tong asem teuing Bu. Sok neangan asemna. Lamun misalna eueuh asem atuh ka ningali heula ka sisi jalan sok aya tai ucing. Cobaan atuh tai ucing ya hasil. Bikin ke pemajikan insyaallah utah. Itu jadi saling menghormati. Teu aya sifat ejek mengejek, teu aya sifat saling menghina. Bapak oge kahade ya banyak punten pisan. Kan yang namanya suami punya otoritas, Pak. Suami itu punya otoritas. Makanya di dalam keterangan itu tidak ada suami taat kepada istri, tidak ada. Yang ada adalah istri taat kepada suami. Makanya seorang suami itu punya otoritas. Mentang-mentang punya otoritas ngomong sageunahna. Lamun boga pamajikan Pak kabeneran tidak terlalu putih kulitnya, ulah nyebutkeun keling. Ulah nyebutkeun naon atuh ja bahasa hideung teh. Urik. Keling ka dieu salah Pak. Eta teh hade goreng oge pamajikan urang. Boga pamajikan tidak terlalu tinggi, garis miring, pendek. Da kitu Pak, aya di dunia pendidikan ulah ditongmolkeun jadi lamun pendek teh disebutna tidak terlalu tinggi. Lamun misalna hideung tidak terlalu putih. Padahal eta keneh. Lamun kebenaran boga pamajikan pendek tong disebutkeun beke. Tong disebut kitu. Boga pamajikan gendut, gebrot, pangieunkeun kopi. Ulah. Hade goreng oge eta teh pamajikan urang. Harus saling menghormati. Bahkan Pak Bu, baginda Rasul itu kan sampai kepada istrinya itu ya Humairah. Jadi ternyata Ustadz ya Humairah itu bukan kemerah-merahan ternyata. Jadi secara bahasa itu ya Humairah itu merona. Lamun kemerah-merahan mah atuh siga di Jakarta teh naon anu sok di ieu teh. Ondel-ondel. Lamun kemerah-merahan mah siga ondel-ondel. Jadi ya Humairah itu merona. Merona teh Bu, lamun ibu seuri keluar bereumna tapi lain beureum siga ondel-ondel. Beureum naonnya? Ya beureum merona lah gitu. Beda Bu kahade. Beureum ondel-ondel jeung beureum merona beda. Makanya Siti Aisyah disebutnya ya Humairah yang merona. Jadi Aisyah itu Bu dulu Pak, kalau seri itu, kalau tersenyum itu, ya geus puguh aya geulismanya, si ujung pipinya itu merona, keluar rona merahnya. Makanya baginda Rasul menyebutnya ya Humairah. Aduh, resep sih kan. Cik kira-kira Bapak selama yang sudah belasan atau puluhan tahun pernah ke kabaka ibu kalau jadi pemajikan memanggil wahai yang kemerah-merahan, wahai yang merona. Asa can pernahnya. Asa can pernah. Bu, si bapak pernah teu sasarean di pangkonan ibu? Sasarean teh naon atuh?
gogolehean. Rasul mabuk gogolehean saking naonnya, saking yang mesra gitu. Kan aya laguna anu naonnya Aisyah nu eta nyelah warna eta laguna teh kitu nya. Sampai ka balap lari lain balap atulah namanya berlari-lari gitu. Cik Bu, ibu jeung bapak pernah teu rek kaondangan. Bapak, kita berlari yuk. Pernah teu? Asa acan. Paling oke pernah jeung mati heula maneh. Aduh. Rasul mah Pak Bu pernah sampai kamu hon di pangkonan istrinya itu bobok gitunya. Saking naon teh saking mesra. Terus dipeluk ku Siti Aisyah ku istrinya itu dibelai rambutnya. Belain balap atunya naon lari-lari kecil. Asa acannya punya siga nama acan lah yakin can pernah. Makana atuh dabu maka pantas banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri baginda Rasul itu terdapat contoh, terdapat suri tauladan. Nepi ka rumah tangga hal yang kecil pun ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut menjadi kita panutan, yang harus kita teladani. Yang ketiga, 5 faktor yang menjadi kebaikan keluarga adalah lemah lembut, Pak. Lemah lembut teh naon atunya sopan, santun, terus lain kemayu, beda Pak. Lemah lembut dengan kemayu. Ai kemayu mah anu hai cenah teh anu kitu teh naon? Tah eta mah kemayu. Ieu mah lemah lembut. Lemah lembut mah tara ti poporongos. Naon ti poporongos teh? Tara popolotot. Bu, si bapak ka ibu pernah teu popolotot? Mani jujur. Atau ibu pernah teu dipolototan ku si ibu? Biasa nama Pak Bu ya tanggal 20 kaluhur lah. Sok rada. Pamajikan teh sok rada kitu tah biasalah geus tanggal 20 kaluhur mah. Tapi wajar Bu meureunanannya beas geus beak. Budak gering, dompet geus eueuhan, tabungan geus beak, gesekeun saldona geus nol. Entah karena wajar lah menjam medut gitu. Kan si bapakna meureun kudu ngarti. Oh iya pamajikan urang jam medut teh kunaon teh ngobrol-ngobrol teh. Berarti geus kudu disuplai deui tah Pak. Geus kudu dipasihan deui. Nah, andai kata pun ibu mempunyai hal-hal yang ingin disampaikan, sampaikanlah dengan lemah lembut. Sampaikanlah dengan kata-kata yang mulia. Bapak, cik mikir atuh maneh teh. Beas beak tah tingali rice cooker tah geus eueuh. Tuh budak gering. Yeuh mamah tereh lebaran baju geus eueuh. Maknya eta deui geus 10 lebaran make baju eta. Ai bapak teu mikir bari ti poporongos ka hade peupeujeuh ibu ulah kitu. Dosa tah. Nauzubillahi min dzalik. Sok Bu, lamun andai kata pun ibu punya keinginan, sampaikan dengan kata yang lembut, dengan kata yang santun. Sok atuh ketika si bapak pulang teh Bu, misalnya ayeuna bulan puasa, si bapak teh pulang teh pas pisan maghrib. Tong sinanya nak cai ku nyalira, siapkeun ku ibu. Golosor cai teh manisna, golosor kormana, golosor cauna, golosor bubuahanan. Tos kitu tungguan heula si suami keun sidareureuh heula. Sok ku ibu geus reureuh candak tasna. Papa, mana tas? Saya ambilkan ya. Geus dicandak tas sok bukaan acukna. Tong sadayana dibukaan acukna teh bisi hareundangeun maksudna. Bukaan acukna, laan sapatuna, laan kaos kakina.
So ibu teh salam, sujud karena jadi salaki teh suntangan. Papaku tersayang, apakah papa di kantor baik-baik saja? Oh, alhamdulillah mama. Tah, lamun geus dikitukeun bu, upah majikan leungit kacape ka salaki di kantor. Kapusing, kacape, naon deui? Pokoknya mah leungit lamun ku suami, lamun ku istri disambut dengan seperti itu. So, taros ka bapak-bapak nu aya di dieu. Derak-dak ibu teh utarakeun niat ibu teh. Papa, sebetulnya mama itu sungkan, tapi mungkin ini harus dibicarakan. Papa kan tahu, mama sudah 10 lebaran udah dipakai teh baju teh eta deui anu bulu hiris gini. Anu hejo bari geus milinting lu handapna teh. Ieu na geus kelekna geus pegat sabelah. Cik kira-kira bapak punten pisan manawi ieu mah manawi bapak kagungan artos langkung. Mamah teh hoyong pisan meser gamis anu hargana 3.500.000. Tah, Bu, lamun ibu mentana dengan cara lemah lembut, sok sanajan salah kitu boga duit, mikir heula. Mikir heula. Ya mah, insya Allah untuk sekarang memang papa tidak pegang uang sebesar itu untuk beli hijab, untuk beli jilbab. Tapi insya Allah bapak kan punya arisan di kantor. Nah nanti papa mudah-mudahan dapat arisan. Sok mangga ke mama, sok tak belikan 10 juta sekalian tah menang arisan pek copot ke mama. Tah lamun mentana lemah lembut. Tapi lamun ibu mentana ka bapak teh barjeng ti paporongos lain hayang merenya banyak. Lain hayang mere teh kalah ka hayang molotot justru urang teh. Mun kowang mah dicekek tak lamun lain anak batur. Jadi Bu, ku lemah lembut mah segala galeuh. Ibu tah termasuk Pak kapurang kalih. Punten kan murang kalih teh nya sok aya wae lamun misalkeun alit keneh mah ya usia-usia PAUD atau usia-usia TK sok aya wae pika keheuleuan mah. Omat ulah dijiwir. Omat ulah dipolototan. Komo lamun disumpah. Disumpah teh siga kieu. Lamun oge si budak teh bener kurang apa ya? Atau hiperaktif beureun disebut teh kitu. Tong disebutkeun hiperaktif. Ka dieu bager, soleh, kasep, geulis sok ka dieu. Ulah kieu ieu mah. Dasar sia teh bodoh-bodoh teuing, belet-belet teuing ngalah ka saha atuh sia teh. Pasti ngalah ka bapana. Tah, biasana kitu, Bu. Lamun anak aya nu alus, pasti diakur teh ka indungna. Tuh, pinternya kayak mamahnya. Ada bapana mah bodoh baheula. Tapi lamun bodoh, lamun kurang alus, pasti ka bapana. Ieu teh budak teh mani aktif-aktif teuing siga saha atuh da mamah baheula teu kieu. Sigana ngalah ka bapana ya. Lamun anu goreng-goreng mah pasti disirutkeun teh ka bapana. Dasar bandel siga bapana mureun baheula ge bandel. Mama mah da enggak bandel dulu baik. Giliran we si budakna teh ranking hiji. Tuh kan pinter kayak mamahnya. Da bapana mah tidak ranking hiji dulu. Lamun aya nu alus pasti diakukeun teh ku indung. Di mana-mana Pak eta mah. Di mana-mana diakukeun teh pasti ku indung. Tapi lamun nu goreng-goreng pasti ka bapanakeun dijelkeun teh. Eta mah sigana mah geus naluri beuneunan. Nah, jadi lemah lembut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah dari Anas bin Malik. Bahwa Anas bin Malik pernah berjalan dengan Rasul. Waktu itu Rasul sedang memakai selendang. Selendang kenal atunya nama sorban lah. Sorban itu yang bernama Najran. Jadi ada jenis sorban Pak, namanya Najran. Najran itu jenis sorban yang ujungnya itu keras Pak. Ujungnya itu keras. Jadi tengahnya
lembut, ujungnya keras. Itu namanya Najran. Nah, baginda Rasulullah SAW sedang memakai sorban ataupun selendang Najran tersebut. Kemudian Anas bin Malik mengikuti dengan beliau. Kemudian suatu saat, ketika baginda Rasul masih pemakai Najran itu, ada seorang Arab Baduy yang datang. Arab Baduy teh mun di urang mah naon atunya? Urang lembur lah merenya. Lain urang lembur pun tidak bisa urang lembur, Pak. Pedalaman lah gitunya, anu tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama lah. Gitu. Pokoknya mah di pedalaman lah gitu. Nah, kemudian tidak lama kemudian si Arab Baduy tersebut, Pak, menarik selendang Rasul. Dan menariknya menarik paksa. Sehingga Najran itu kan si ujungnya itu kasar. Pas ketika ditarik oleh si Arab Baduy, maka leher baginda Rasulullah SAW terluka. Nah, dan kemudian terlihat oleh Anas bin Malik. Sehingga hampir saja Anas bin Malik akan memarahi si Arab Baduy tersebut karena melihat baginda Rasul terluka oleh sajadah yang ditarik oleh si Arab Baduy tersebut. Si Arab Baduy setelah menarik itu, wahai Muhammad, saya menginginkan selendang tersebut. Tolong berikan selendang tersebut kepada saya. Apa sikap Rasul? Walaupun sudah terluka lehernya, Pak. Beliau langsung menoleh kepada si Arab Baduy tersebut dan beliau sama sekali tidak marah. Dan akhirnya baginda Rasulullah SAW sambil tersenyum, silahkan Anda ambil selendang saya, sambil tersenyum. Cik Pak, lamun Bapak keur memakai naon atunya anu setara dengan selendang teh. Memakai motor atulah, anggap memakai motor, kita analogikan kepada motor. Di tengah jalan aya nu ngajabrud, Pak. Kadiekeun motor. Nepikeun ka Bapak tadi tarik, nepi ka labuh. Cik, kira-kira Bapak rek kumaha tah? Ngambek pasti. Mungkin ngajak gelut berenang gitu. Mungkin tuh Pak, ketika misalkan di tengah jalan, pas ketika motor Bapak dicokot, diambil gitu, kan dia kan siap motor. Kira-kira Bapak akan tersenyum gak? Mangga silakan sok, mangga cadak gak cadak sok, mangga, wih cadak. Kira-kira akan seperti itu? Asa hese urang mah nya lamun siga gitu. Rasul mah, Pak, Bu, walaupun sudah melukai lehernya, beliau dengan tersenyum, mangga silakan ambil sorban saya atau ambil selendang saya. Sehingga Pak Anas bin Malik dia sampai-sampai tertegun namanya takjub dengan sikap kelembutan Rasul. Sudah melukai, kemudian dia tidak sudah melukai, kemudian tidak marah. Dah hese atuh Pak. Hese. Susah kita. Urang maca lawan oke kan geus wah. Ampun. Makanya itulah baginda Rasulullah SAW kehebatan akhlak beliau. Lemah, lembut. Yang berikutnya, kunci kebaikan dalam keluarga itu adalah sederhana. Atau dalam bahasa yang lain disebutnya qanaat, Pak. Qanaat teh lamun bahasa pasantren mah emut ti payu nuju ngaos. Qanaat itu ngalap cukup kuno aya. Itu qanaat namanya, Pak. Boga duit 10.000 larapkeun 10.000. Boga duit 15.000 larapkeun 15.000. Boga duit 10.000 nya tong hayang ka McD, tong hayang ka restoran mahal, Pak. Malah cukup. Cukup da ka warteg, ya ka warteg. Eta ngalap cukup kuno aya. Tah Bu, termasuk punten ayeuna bulan puasa biasa nama ibu-ibu teh sok ngaya-aya kenu eueuh. Kolak geus aya,
gehu, pisang, naon deui? Bala-bala, goreng tempe, goreng tahu, sayur, lodeh, sop, naon deui? Hayam. Bu, da geus ngong ma adan magrib. Cai sagelas ogenan. Geus ngong ma adan magrib. Sederhana saja. Kan Rasul itu bertakjil itu, Pak, Bu. Bertakjil itu dengan korma muda. Korma muda teh anu masih kene mengkal. Ya. Bahkan Rasul senang dengan bilangan ganjil. Lamun teu hiji, tilu. Mun teu tilu, 5 gitu. Lamun teu aya korma muda, ya korma tua. Tidak ada yang muda, yang tua pun jadi. Ya. Gitu. Jadi dengan korma. Geus we atuh Bu, meuli lah korma 2 kilo mah tuh ka pasar baru keur sabulaneun. Tilu. Cukup nepi ka lebaran. Ulah ieu mah sagede aya-ayakeun. Bahkan anu tadina resiko dapur sapoe 30.000 jadi 2 kali lipat jadi 60.000. Lantaran naon? Da diaya-ayakeun. Can puas siga mah lamun dina meja makan can pinuh. Leres apanya? Da lamun misalkeun ana geus ngong mah adan magrib moal pati beak da siga malah kalah dipiceun meureunana. Gitu. Mubazir weh. Nah, makanya ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhana weh. Ya, atau minimal cuma cai, kurma, nu penting mah aya sangu, aya sayur, aya goreng tempe, geus lah cukup. Atawa sangu jeung gep kurupu. Atawa dipurulukan sangu teh ku abon, ulah diperlukan uya. Nah, sederhana ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika sudah kesederhanaan di dalam hidup kita tertanam, di dalam kehidupan kita tertanam, ya Pak ya dan juga Ibu, maka insya Allah keluarga itu selain barokah juga akan mendapatkan kebahagiaan. Yakin Pak Bu, daya mah hadis Rasul. Hadis Rasul. Sok ibu-ibu milih bahagia, milih samsara. Dalam misalkan anak saya coba tanya ke beberapa sahabat, ke beberapa teman, kamu rumah tangga hayang samsara, hayang bahagia? Pasti hayang bahagia Pak. Tidak ada satu orang pun yang menjawab, saya mah pengen sengsara rumah tangga teh. Enggak ada. Pasti semuanya ingin berbahagia. Dan bahagianya itu bukan hanya bahagia dunia Pak, tapi juga bahagia di akhirat. Ya. Nah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesederhanaan supaya tetap melekat pada diri kita. Qanaat, ngalap cukup kuno aya. Tong diaya-ayakeun. Ada peribahasa gini Pak. Kan ada 2. Ada keinginan, ada kebutuhan. Cik kira-kira Pak Bu, mana heula? Butuh dulu, ingin dulu. Butuh dulu Pak. Ulah waka ingin. Ibu lamun ka borma, lamun ka geria, catet anu butuh dulu, jangan yang ingin dulu. Da lamun ngagugu nafsu, lamun ngagugu ingin, da saya ge Pak, ingin mobil saya teh Fortuner, Pajero, ingin. Ingin rumah saya teh minimal di Setra Duta, ingin. Atau di Pinus Regensi, ingin. Nah, pertanyaannya, saya butuh mobil atau ingin mobil? Karena saya butuh mobil, mobil lu murah weh. Nu penting mah bisa jalan, bisa untuk beraktivitas. Itu butuh. Rumah itu kan tempat kita tinggal, tempat kita berdiam. Ketika sudah punya rumah di Permata Biru, walaupun tipe 22 ya di kita ya, 26, 22 ya, udah nggak ada butuhnya, kayak butuh rumah. Geus lah tuh kudu ngimpi di Setra Duta,
atau di pinus regensi keun lah eta mah keur batur. Nu penting mah Pak urang mah keun we imah leutik oge, nu penting hate luas, nu penting hate tenang eta. Sok ayeuna milih imah di pinus regensi tapi hate pajuriwat loba kapusing, penyakit gula, stroke, darah tinggi. Mending eta atau mending di Permata Biru walaupun tipe 22 tapi sehat, barudak balager, pamajikan soleha. Mending eta atau mending pinus regensi? Mending di Permata Biru, Pak. Makanya Baginda Rasul walaupun ya rumah Baginda Rasul kan tidak terlalu besar, tidak ada kolam renang, kemudian juga tidak bertingkat, tapi Rasul mampu menyebutkan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Karena apa? Bukan rumahnya yang lapang, tapi hatinya yang lapang. Pak, Bu, lamun hate lapang, lamun hate luas mah Pak, Bu, dahar ogenan walaupun hanyangan saukur 2-3 makanan ataupun 2-3 lauk pauknya aman, bahagia. Daripada makan di restoran segala macam duit loba. Tiap poe ka rumah sakit. Naudzubillah. Kemudian barudakna nu hiji di penjara, nu hiji narkoba, nu hiji babalapan wae. Moal bahagia. Sok mending keneh gaji 5 juta tapi pamajikan solehah, budak balalager, sarehat, kemudian ya di rumah tangganya itu tidak banyak macam-macam, atau mending gaji 100 juta tapi tiap bulan bea ka rumah sakit 88 juta. Percuma Pak, gaji 100 juta ke rumah sakit biak 88 juta, percuma. Mending keneh kita gaji 5 juta we cukup. Nu penting mah budak saroleha, pamajikan soleha. Nah, itu yang disebut dengan hati yang lapang. Itu kunci. Makanya kesederhanaan itu penting. Jadi cek bahasa kolot mah Pak, ulah ngarah euleuh. Naon ngarah euleuh teh nya? Hayang dieuleulkeun. Hayang dieuleulkeun naon Ustadznya? Pengen disanjung. Cik kira-kira lamun urang make Pajero jeung make Carry, kira-kira disanjung nu mana? Anu make Pajero, Pak. Abdi ngalaman, Pak. Bade nikahkeun di daerah luhur. Karasan ngangge motor, Ustaz. Motor teh abdi kan karasan di carana kumurang kali ka bagian motor nu butut, Pak. Motor butut geus ewer-ewer motorna ogenannya. Geus teu bisa dieu. Pake motor eta. Da eta mah sugan aya nu ngalieuk, sugan aya nu nanya. Can buka helm, Pak, eta saya. Can buka helm. Teu apal sigaran teh. Pas buka helm, geuning cenah papenghulu. Mangga apa dia? Kakarek geus dibuka helm. Nah, ari pas keur pake mobil mah Pak, ti kejauhan keneh. Pak, mangga Pak, palih dia Pak, palih di parkir palih dia. Mantap. Saya mah sok rada sedih eta teh nya. Jadi di urang mah memang ukuran berhasil tidak datang diukur teh ku harta. Sok Pak, cobaan ku Bapak. Make baju compang-camping Pak, make sendal capit anu sisirangan. Bapak bawa duit 10 miliar dikeresekan. Asup kabor mah Pak, kira-kira diusir moal ku satpam. Diusir. Tapi Bapak teu mawa duit saperak-perak acan, sapatu herang. Salana nyiripit, kameja nyiripit. Kira-kira dihormat moal ku satpam? Dihormat, Pak. Padahal teu mawa duit. Tapi lamun urang make sendal sisirangan, make baju compang-camping walaupun mawa duit, anger diusir. Nah, mata di urang mah atuh kumaha. Jadi ukuranna teh lain ukuran ketakwaan. Padahal kan yang harus jadi ukuran harusnya ketakwaannya kepada Allah. Tapi ayeuna mah di urang mah sok kalahkah justru punten salah kaprah, malah diukur jatah dengan hartanya. Gitu. Nah, itu jadi
kesederhanaan itu kunci yang keempat. Dan yang terakhir, bapak-bapak dan juga ibu-ibu masirul muslimin rahimakumullah, introspeksi. Introspeksi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya. Introspeksi diri, muhasabah diri. Ya Allah, ayeuna geus bulan puasa tahun 1444 Hijriah. Cik di tahun 1443 sampai dengan sekarang 1444. Naon atuh nu geus dikerjakeun ku urang teh? Ya Allah, urang teh ti puasa kamari tahun kamari nepi ka puasa ayeuna aya loba amal solehna atau loba amal jelek. Eta introspeksi diri. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kunci kebahagiaan itu: satu, taat beragama; dua, saling menghormati; tiga, lemah lembut; empat, sederhana; dan yang kelima, introspeksi diri. Nah, setelah nanti introspeksi diri, maka akan timbul bertaubat kepada Allah. Ya Allah, abdi tobat. Ya Allah, abdi nyuhunkeun dihapunten. Rumaos abdi ti puasa bulan kamari nepi ka bulan puasa ayeuna ternyata loba maksiatna. Ya Allah, abdi ayeuna tobat, abdi ayeuna nyuhunkeun dihapun. Nah, eta Bapak, kunci kebaikan di dalam keluarga. Eta panginten bapak-bapak anu kusim kuring dipihormat, seputar 5 faktor kebaikan dan juga keberkahan di dalam keluarga. Barang siapa yang keluarganya ingin bahagia, maka terapkanlah, peganglah kunci yang 5 tadi. Taat beragama, saling menghormati, lemah lembut, sederhana, dan introspeksi. Eta panginten bade dibuka pertarusan, mangga bilih aya nu bade naros. Assalamualaikum jamaah, silakan kalau ada pertanyaan langsung aja ke Pak Ustadz. 2 pertanyaan untuk hari. Silakan kepada jamaah yang ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz, tadi 5 kunci keberkahan ya. Cuma dalam kehidupan begini Pak Ustaz, kita bisa menjadi keluarga yang super, artinya sukses untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, itu pasti akan ditempa. Bagaimana besi bisa menjadi pisau, bagaimana besi bisa menjadi rel kereta api. Nah, itu semua melalui proses ditempa sehingga kita menjadi manusia yang tangguh dan bisa berhasil. Yeah. Bagaimana mensinkronkan antara kita yang sering di rumah tangga, juga pasti ada lah namanya rumah tangga ribut atau gimana, itu kan sebenarnya kita lagi di tempat. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, bagaimana mensinkronkan itu dengan 5 kunci tadi. Itu saja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan akan ibu-ibu. Baik, Ustaz. Ya, assalamualaikum Pak. Ini saya tanyakan materi sepedaan. Kemudian seorang suami dan bapak-bapak itu sering traktir namanya kalau di pelayanan banyak. Nah, apakah itu termasuk ini nggak dolim terhadap keluarga ini dan ini Pak? Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah pertanyaannya super nih dari Pak RW sama dari Pak Mas Tamim, ya, oke baik. Yang pertama, pertanyaan dari Pak RW, bahwasannya betul Pak RW, bahwa yang namanya di keluarga kita, ya, dai kita memang bukan Rasul, bukan Nabi, ya.
dari latar belakang yang berbeda, mungkin pendidikan yang berbeda, mungkin suku yang berbeda, mungkin keluarga yang berbeda, udah pasti keluarga berbeda. Nah, itu harus harus bisa bersatu. Nah, artinya pasti akan ada habit atau kebiasaan yang memang pasti akan selalu bergesekan. Pasti itu mah. Contoh misalkan suaminya punten ini suku Sunda, istrinya suku Jawa. Mungkin saja antara kebiasaan di Sunda bagaimana, kebiasaan di Jawa bagaimana. Itu pasti akan terjadi gesekan. Tong jauh-jauh lah, tong jauh-jauh. Dalam hal cara makan saja. Dalamun urang mah Pak, kurang-kurang namanya, padahal itu hal kecil. Bisa mengakibatkan pertengkaran. Siga kieu Pak. Kan ari di Jawa mah angen teh jangannya. Angen teh sayur sok. Bahasa teh jangan. Coba Pak, lamun urang teu saling memaklumi, saling mafhum, pipaseun. Pak, ini jangan dimakan. Pak, ini jangan dimakan. Padahal Pak, ini sayur dimakan. Padahal cek bahasa urang mah, Pak, ini jangan dimakan. Jangan dimakan teh ulah dimakan. Padahal maksud istri nama, Pak, ini jangan dimakan. Dalam perbedaan bahasa. Nah, kadang-kadang Paknya dalam perbedaan bahasa teh kadang kecil tapi bisa berakibat fatal. Siga kieu Pak. Saya kasih contoh. Tidak ada satu huruf pun yang hilang. Satu. Padi dimakan tikus. Satu. Yang kedua, padi dimakan tikus. Ada huruf yang hilang? Tidak ada. Yang pertama, padi dimakan tikus. Artinya apa? Padi dimakan tikus atau tikus memakan padi. Sekarang yang kedua, padi dimakan tikus. Beda. Nah, itu. Padahal tidak ada satu huruf pun yang hilang. Tidak ada satu huruf pun yang hilang. Nah, itu dalam hal kecil. Padahal Pak RW, dalam hal kecil saja itu bisa bergesekan. Nah, kiatnya adalah satu. Tadi ketika kita suami istri sudah taat beragama, maka segala sesuatu akan kembali kepada Allah, dibalikan kepada Allah. Pamajikan ada cerewet teuing, ya Allah, mangga abdi masrahkeun ke Allah. Jadi ulah dilawan Pak. Atau misalkan cek pamajikan, ya Allah, suami teh geuning gaji dengan 2 juta we. Di bulan anu nepi ka ayeuna 2 juta we. Pasrahkeun ke Allah. Jadi makanya Pak RW, saya setiap kalau memberikan khutbah nikah, itu pasti yang pertama saya sampaikan itu cep, neng, ujang, nyai, pepejeung. Hidup kawin teh omat niatkeun dina hate ngan wungkul ibadah ke Allah. Wungkul ibadah ke Allah hanya kepada Allah. Artinya, jika dalam hatinya sudah tertanam, sudah ada pondasi bahwa segala sesuatu itu hanya disandarkan kepada Allah, ada apapun, ada gesekan sekecil apapun, kembalikan kepada Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Keun da eta mah aya pacogregan, naon pacogregan teh? Ya, perselisihan lah, perselisihan kecil, wajar. Da urang mah memang sanes Rasul, sanes Nabi, ya rada hese nya ketika orang hayang nahan amarah, kan ai Rasul mah bisa untuk menahan amarah gitu. Ai urang mah ya rada hese lah gitu. Dan sebagai manusia biasa, maka kembalikan kepada Allah. Dan kunci yang kedua Pak RW, saling memahami. Jadi ulah ngalawan arus. Contoh, istri geus apal suami teh gede ambek, tong nyiar-nyiar. Naon nyiar-nyiar teh?
tong mencari-cari pi ambekeun salaki gitu. Ya makan ibu teh geus apal ti mimiti kawin teh sifat suami teh gede ambek. Oh iya we disiar-siar pi ambekeunana. Jadi kudu saling mengerti, saling memahami. Nah, maka ketika sudah saling memahami dan kita sudah saling maklum, maka langsung pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mangga diri abdi anu Allah, pamajikan anu Allah, mangga janggakeun ya Allah sadaya-daya. Gitu. Insya Allah jika segala sesuatunya sudah diserahkan hanya kepada Allah, maka akan timbul ketenangan dalam diri kita. Itu panginten Pak RW, dua kunci ketika menghadapi sebuah bukan kasus atau ya semacam perselisihan begitu. Pertanyaan yang kedua tentang sok neraktir ya, kata Mas Tamim sesepedahan KCEN ya Mas Tamimnya. Anu di bumi perkemahan ya raos eta di CEN teh aya kulit ieu teh naon kulit sampo teh kada demes. Aduh, rawas bisa di CEN. Nah, begini Mas Tamim. Apakah mendolimi istri atau tidak ketika seorang suami menraktir? Nah, begini. Satu, suami harus tahu posisi keluarganya. Misal, istri teh dikasih dengan uang 30.000, beas aya, tuangan aya, budak jarajan, terus kebutuhan sehari-harinya tercukupi. Mas Tamim tiba-tiba ada yang ngasih job, ada uang lebih begitu. Diterima weh. Diberikan ke pamajikan, tapi gaji yang lain diberikan. Selama itu di keluarga sudah tercukupi, tidak mendolimi. Tidak mendolimi. Kecuali kalau semua gaji diambil, bukan hanya gaji atau pendapatan lah. Semua pendapatan diambil, terus ari urang mere neraktir ke babaturan, ari pamajikan teu kabeli beas-beas acan. Nah, itu yang tidak boleh. Ai selama keluarga sudah tercukupi mah mangga silakan. Da abdi ge Pak, jujurnya gaji saya pasrahkan kepada istri 100%. Saya tidak tahu gaji saya berapa. Dan sudah gajian atau belum saya tidak tahu. ATM na, buku rekening segala macam di istri saya. Leres Pak RW. Abi tidak tahu. Cuma ini rahasia sebetulnya. Lalaun. Lamun aya ti sisi ti gigir. Tah eta. Lamun aya ti sisi ti gigir, ya saya masukin. Kan saya juga butuh, misalkan butuh untuk bensin, butuh untuk perawatan motor, perawatan mobil dan lain sebagainya, gitu. Saya tidak pernah minta kepada istri, sugan, mah minta buat servis motor misalkan, nggak pernah, karena saya punya lain selingkuhan. Dah, eta mah sana selingkuhannya, eta mah memang rezeki, iya, rezeki suami soleh lah gitunya. Ah itu, kecuali kalau misalkan saya gajiku saya semuanya, terus kemudian si keluarga tidak tercukupi, nah itu yang dolim. Jadi Mas Tamim, selama keluarga sudah tercukupi dan Mas Tamim sudah memberikan kepada istri secukupnya, sewajarnya, dan ada rezeki lebih untuk menraktir teman-teman, untuk ngopi dengan teman-teman, boleh silahkan. Yang tidak boleh itu, yang berbuat dolim itu, jika semuanya uang sama kita, istri tidak diberikan, kemudian istri tidak bisa makan, anak-anak tidak bisa jajan, itu yang dosa dolim. Ya, begitu ya, Mas Tamim. Jadi intinya tunaikan dulu kewajiban kita memberi kepada keluarga, dan setelah itu baru silahkan untuk menraktir, untuk bukan poya-poya atunya, untuk memberikan atau berbagi rezeki dengan teman-teman. Itu mungkin Pak RW, Mas Tamim ya pertanyaannya. Jadi intinya mah lebih ke apa ya? Lebih ke manajemen hatinya seperti apa,
termasuk tadi dalam hal pembagian keuangan, mangga itu silahkan. Jadi Pak RW misalkan anak gaji mah mangga lah kamu mamah sok gitu. Kan biasana sok gede keneh nanti sisi gigir daripada gaji gitu. Hari gaji 3 juta ke pemajikan ke air ladang sisi gigir 5 juta, wah masuk pesta gitu. Gitu Pak Kinten, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ilmu urang sadayana dina pagi-pagi ieu diberikan rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya khusus mendoakan bapak-bapak dan juga ibu-ibu, wabil khusus yang hadir di sini, mudah-mudahan puasa di bulan ini walaupun 27 atau 26 hari lagi ke depan, mudah-mudahan usia bapak dan ibu nyampe selesai ke bulan suci Ramadan. Karena apa Pak Bu, tidak sedikit saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita yang mungkin puasa tahun lalu masih bersama kita, tapi tahun sekarang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Begitupun dengan kita, mungkin hari ini, tahun ini kita bisa berpuasa, tapi apakah ada jaminan puasa tahun depan, tahun 1445 Hijriah kita masih hidup? Nggak ada yang bisa menjamin sekalipun. Makanya saya berdoa khusus kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga diberikan umur sampai dengan minimal ya, sampai dengan bulan puasa selesai tahun ini, dan syukur-syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan puasa ibu dan bapak, ruku ibu dan bapak, ibadah ibu dan bapak, segala sedekah dan lain sebagainya, mudah-mudahan dapat diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni guru-guru kami dan juga pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dan bersimpuh di rumah-Mu ya Allah, di hadapan-Mu dalam rangka thalabul ilmi ya Allah. Maka dari itu ya Allah, rahmatilah ya Allah kami, kemudian berikan keberkahan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bulan ini, bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi bulan yang terbaik bagi kami ya Allah. Puasa kami mudah-mudahan menjadikan puasa yang paling berkualitas ya Allah, yang paling berkualitas di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah sujud kami, terimalah ruku kami, terima puasa kami, terimalah ibadah-ibadah kami dan sedekah-sedekah kami ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Bahagia di dunia maupun bahagia di hari akhirat kelak ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.